Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Ketemu lagi dengan saya, Yusdillah Setianto. Kali ini saya ingin membedah satu buku yang dibuat oleh Stephen J. Lin sama Irving Krish, yang berjudul The Essential of the Clinical Hypnosis. Jadi, an evidence and based approach. Saya tertarik untuk membahas bab pertama tentang perkembangan hipnosis. Salah satunya adalah tentang Franz Anton Mesmer. Tapi yang ingin saya bahas kali ini adalah bagaimana runtuhnya teori-teori Mesmer di saat itu oleh para peneliti. Jadi kita akan bahas apa yang terjadi. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan stay tune. Jadi sebelum saya lanjutkan, untuk pertama kali saya tidak sedang dalam mengkritisi praktek mesmerism yang ada saat ini. Seperti kita ketahui di Indonesia, bahkan di dunia, mesmerism dan aliran itu masih banyak penggemarnya, masih banyak penggunanya, dan masih banyak manfaatnya. Jadi saya tidak dalam posisi ingin mendiskreditkan teori-teori Mesmer, juga tidak terlalu mendukung. Karena ada beberapa hal dari teori Mesmer yang tidak bisa digunakan untuk beberapa orang. Nah, kita lihat dulu nih, buat teman-teman yang belum tahu, siapa sih Franz Anton Mesmer itu? Dia disebut dengan The Wizard of Vienna. Jadi Franz Anton Mesmer itu ada sekitar tahun 1734 sampai 1854, itu sudah jauh sekali. Nah, Franz Anton Mesmer ini dikenal sebagai seseorang yang mengenalkan hipnosis, tapi saat itu memang belum ada istilah hipnosis. Itu nanti 100 tahun setelahnya, 1 abad setelahnya. Jadi dulu masih pakai istilah mesmerism. Jadi dia juga sebagai tokoh. Jadi Franz Anton Mesmer saat itu mengatakan bahwa tubuh manusia ada fluid atau cairan yang merupakan medan energi, di mana cairan itu membentuk dan menyebabkan adanya gaya gravitasi, magnetisme, elektrik yang membentuk pada tubuh manusia. Jadi kalau tubuh kita, cairan tubuh kita itu nggak seimbang, maka akan sakit. Nah, teorinya Mesmer mengatakan bahwa kalau tubuh seseorang itu, cairan tubuhnya nggak seimbang, perlu diberikan energi lain. Nah, Mesmer mengatakan bahwa energi itu adalah magnet agar menyeimbangkannya. Lalu ketika dulu ada orang yang misalkan sakit di bagian tubuh tertentu, sama Franz Anton Mesmer diberikan magnet, diberikan energi dari tubuhnya, dan memang sembuh. Itulah yang membuat Mesmer terkenal. Akhirnya banyak orang yang berdatangan untuk mengunjungi Mesmer, dari mulai yang orang kaya sampai orang yang miskin. Nah, ada info juga yang mengatakan bahwa Mesmer itu dulu menangani klien itu sampai 1.000 sampai 2.000 orang per hari itu. Mungkin kalau di Indonesia ada fenomena dulu anak kecil yang punya batu, lalu batu itu dikasih ke air dan bisa memberikan efek penyembuhan. Itu yang terjadi sama Mesmer dulu. Nah, karena saking banyaknya, Mesmer membuat sebuah ember besar, di mana di ember itu diberikan cairan dan batang-batangan besi. Jadi kalau ada orang pegang cairan itu, akan terjadi efek penyembuhan. Jadi efek penyembuhan. Nah, ember besar itu disebut dengan Becquet. Lalu Prancis lah saat itu mengatakan bahwa bener nggak sih apa yang terjadi Lalu dia meminta beberapa orang yang diantara adalah Benjamin Franklin. Tapi sebelum saya lanjut nih sekali lagi, terlepas dari kontroversi dari mesmerism, sekali lagi posisi saya sebagai researcher, peneliti, yang saya juga melihat dalam fenomena saat ini di Indonesia masih berkembang. Jadi pengetahuan saat itu tentang energi di zaman Mesmer belum seperti sekarang. Sekali lagi, pengetahuan saat itu tentang energi belum seperti sekarang. Saat ini sudah ada teori vibrasi, sudah ada teori energi, sudah ada lagi pengembang seperti Tesla. Itu digunakan dalam pilihan-pilihan saat ini. Terus yang kedua, saat ini pun memang saya bilang dari awal tadi masih relevan. Untuk sebagian orang pendekatan Mesmer masih relevan.
dan memang bisa menyembuhkan efek penyembuhan dan sugesti diri. Dan ini melibatkan unsur placebo. Jadi gimana sih mesmer dulu? Jadi ketika ada orang sakit, tangannya melakukan gerakan seperti ini nih. Oke, bergerak-gerak, dan ini saat itu dikatakan bahwa ini ada gerakan pemberi energi di sini. Saat ini pun ada gitu loh. Jadi saya bukan dalam posisi yang menyatakan ini salah atau tidak baik, bukan. Ada energi, dan saya pun pernah mengalami hal itu. Kita sekarang kembali lagi ke bahas apa yang menyebabkan mesmer saat itu runtuh. Lalu kekuatan mesmer adalah bisa membuat orang masuk ke dalam kondisi somnambulism dengan ada unsur kepercayaan. Lalu ketika orang seperti ini diberikan energi seperti itu, terjadilah abreaksi. Ada namanya fenomena katarsis, sembuh. Dan kekuatan mesmer saat itu adalah psikodrama, bermain drama. Makanya saat ini kalau teman-teman yang ingin menjadi mesmerism lah ya, mesmeris dibilangnya, harus jago psikodrama. Jadi kesimpulannya adalah teori itu masih relevan saat ini karena banyak yang meneliti dan masih bermanfaat. Kembali ke Benjamin Franklin. Jadi Ratu Prancis ya kalau nggak salah, dia menunjuk Benjamin Franklin dengan beberapa orang untuk meneliti bener nggak sih mesmer ini memang magnet itu bisa memberikan efek penyembuhan gitu. Kalau misalkan ada memang bisa memberikan efek penyembuhan, ngapain juga ada obat-obatan gitu kan. Lalu di situ tuh ada beberapa orang ya, ada mesmer itu, ada salah satunya Dr. Gulotin ya, Dr. Gulotin, terus ada lagi Lavoisier dan beberapa orang lah ya. Lalu komisi ini meneliti, ada 3 penelitian yang terkontrol yang dilakukan dengan pendekatannya mesmer. Kayak yang pertama, ini riset yang mereka lakukan saat itu ya. Jadi Benjamin Franklin tuh punya kebun. Lalu di kebunnya Benjamin Franklin itu ada 2 pohon A, pohon B gitu ya. Nah pohon A ini dimagnetize lah, bahasanya dimagnetize oleh muridnya mesmer. Pohon B ini ya, pohon B dikasih magnetize. Pohon A tidak diberi apa-apa, tidak diberi intervensi apa-apa. Muridnya mesmer pulang, dicarilah subjek. Lalu subjek ini diminta untuk mendatangi pohon A ini, dan dikatakan sama Franklin bahwa pohon A itu sudah diberikan magnetizer oleh muridnya mesmer. Lalu ya si subjek itu ke pohon A ini. Ketika dia pegang pohon A ini ya memang pusingnya hilang, ada efek penyembuhan. Itu riset pertama. Jadi Franklin menyatakan bahwa ini imajinasi, ini sugesti diri, ini khayalan. Karena apa? Yang diberikan magnet pohon B, tapi ini kan nggak diberikan apa-apa. Tapi ketika ke pohon A memberikan efek penyembuhan. Itu yang pertama, jadi somnambulism. Lalu penelitian yang kedua adalah sama. Franklin membawa ember. Dia bilang sama seorang subjek, ember ini sudah dimagnetize oleh muridnya mesmer. Tapi ember itu tidak diberikan apa-apa. Lalu subjek itu megang ember, terjadi katarsis, sembuh. Riset kedua, lagi kesimpulan Franklin bahwa ini adalah imajinasi. Lalu penelitian ketiga, saat itu ya, belum ada tema-tema vibrasi. Saya ulang lagi ya. Jadi ada seorang diminta duduk di sini. Lalu Franklin mengatakan bahwa di belakang pintu itu, misalnya ada pintu gitu kan, ada muridnya mesmer, yang sedang memagnetize Anda. Dibilang seperti itu. Tapi kenyataannya nggak ada siapa-siapa di sana. Jadi si subjek ini dikondisikan untuk diam dan merasakan bahwa ada magnetizer yang sedang melakukan aktivitas gerakan seperti ini. Saya lupa nama gerakannya. Lalu terjadilah somnambulism. Nah, dari ketiga penelitian ini mengatakan si Benjamin Franklin sama tim itu bahwa ini adalah imajinasi, khayalan yang bisa menciptakan efek placebo itu. Saat itu terjadilah persidangan. Ada beberapa tokoh-tokoh Perancis saat itu mengatakan bahwa mesmer, teori Anda hanya imajinasi, bahwa terbukti dari penelitian yang kami lakukan itu cairan fluid itu tidak ada. Dari situlah awal runtuhnya teori-teori mesmer. Tapi setelahnya, ketika mesmer menghilang, ada yang mengembangkan.
yaitu Pritzker, yang akhirnya menemukan teori somnambulism. Tapi bagaimana kajian itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Saya ingatkan sekali lagi bahwa apa yang saya bahas bukan tentang baik atau buruknya apa yang dilakukan sama Mesmer. Penelitian saat ini pun sudah banyak berkembang tentang teori vibrasi energi. Ini hanya sekedar kajian dari sebuah buku yang kita bisa manfaatkan. Oke, sekian. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe. Oke, semoga video ini bermanfaat. Wassalam, bye.